warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam sukses bagi para sahabatku petani walet. Saya banyak-banyak mengucapkan terima kasih yang sudah mensupport saya. Mudah-mudahan teman-teman sekalian diberikan kemurahan rezeki, keberkahan, yaitu dalam segala usahanya, dalam segala perjalanan, agar tidak ada yaitu musibah-musibah yang harus dihadapi ya. Baik, terima kasih untuk yang sudah subscribe. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Untuk yang belum subscribe, mohon doanya. Apa gunanya? Apalah daya, saya ini hanya manusia biasa. Tentunya memohon doa agar saya tetap semangat untuk berbagi, yaitu sedikit pengalaman-pengalaman yang saya miliki ya. Baik, terima kasih. Langsung saja untuk pembahasan kali ini, yaitu menjawab salah satu subscriber di kolom komentar. Jadi beliau ini menanyakan tentang settingan volume ya. Jadi langsung saya sebutkan saja namanya yang bertanya itu Samsudin Belo. Halo Pak, mudah-mudahan Bapak menonton ya. Dia bertanya, bagi Bapak Samsudin itu yang paling sulit itu adalah settingan volume. Ya, volume berarti ya semuanya, mau panggilnya, inapnya, intinya settingan volume. Oke, baik teman-teman. Jadi tips dari pengalaman saya untuk settingan volume, tentunya kita dari ruang inap dulu ya. Dari suara inap dulu, settingan inap. Jadi untuk settingan inap itu ya, pada saat kita sudah sudah menyeting inap, sudah menyeting tarik, semua sudah dicolok ya, jadi semua sudah bersuara Twitter itu dengan istilahnya dengan bermacam-macam suara, ada suara panggilnya, ada suara tariknya, atau yang menggunakan cuma suara panggil sama inap aja, itu sudah sudah bercampur ya. Nah, tips dari saya untuk suara inap, tentu dia harus dominan di dalam ruang inap, tidak boleh ada suara lain yang melampaui yaitu volume dari suara inap ya. Jadi banyak teman-teman yang kebingungan untuk suara tarik ya. Suara tarik itu terlalu keras ataupun menutupi suara inap. Jadi suara tarik itu tidak boleh melebihi lebih dominan dibanding suara inap untuk di ruang inap ya. Itu untuk ruang inap. Karena yang menginapkan burung itu adalah suara inap. Suara tarik hanya memandu sebelum BW itu lengket di Twitter inap ya teman-teman. Itu untuk di ruang inap ya. Untuk di ruang inap tentunya yang dominan harus suara inap. Kita lanjut lagi. Kita lanjut ke lar ataupun void, mau void zigzag atau void yang langsung loss ya. Jadi kita bicara biasa saja ya, santai saja seperti kita bicara seperti biasanya. Untuk volume di settingan volume di void, tentunya di situ nggak boleh terlalu kencang ya, tidak boleh terlalu keras kita memutar volume, cukup terdengar saja ya, cukup terdengar saja. Apalagi kalau settingan itu sampai menembus ke LMB, itu sangat berbahaya ya. Berbahayanya ya karena BW ya bisa mantul ya. Itu yang pengalaman dari saya. Cukup pelan saja, BW akan mencari sumber suara itu. Dengan adanya lar, di situ ada lubang ataupun seperti pintu atau apa, dia akan mencari sendiri. Jadi intinya di ruang inap yang dominan harus suara inap, di void juga harus suara tarik atau suara panggil yang ada di void. Tidak boleh tertutupi yaitu suara inap. Mungkin teman-teman bisa pahami kan? Ya jelasnya suara inap ya tetap terdengar ya,
hanya yang lebih dominan yaitu tariknya. Yang dominan itu tariknya. Inap tetap terdengar biar bagaimana juga, hanya yang lebih dominan yaitu volume tariknya. Jadi yang untuk menggunakan teknik dua suara, tentunya ya untuk teman-teman sudah menggunakan yaitu harus menggunakan yaitu suara yang sudah ada tips-tipsnya dari yaitu editornya ya, begitu. Ataukah suara tariknya yang lebih dominan, apakah panggilnya ya. Oke, baik, langsung saja lagi kita lanjut ke ini suara LMB yang sangat menentukan. Jadi tips dari saya untuk suara LMB untuk mendapatkan respon, kita ambil yaitu set dari bawah. Jangan langsung keras, jangan langsung dinaik keras. Nanti kalau langsung keras, otomatis kita bisa jadi dapat setnya dengan suara yang sangat bising ya. Kasihan tetangga kita kalau memang kita tinggal di RBW kita di perumahan ya, itu akan terganggu. Biar bagaimana pasti akan terganggu. Karena suara burung walet juga ya lama-lama merdu bagi yang hobi walet ya. Kalau yang nggak hobi walet kayaknya nggak merdu lagi, mengganggu ya. Apalagi tetangga nggak punya sarang walet. Tentunya kita harus izin dulu ya sebelum yaitu tetangga kita terganggu, dan doakan yang kurang baik yaitu untuk kesuksesan RBW kita. Kita juga nggak boleh egois. RBW kita nggak boleh ada bakar-bakar, tetangga kita larang. Tetangga nggak boleh bakar-bakar ya, itu salah ya teman-teman, nggak boleh begitu, karena rezeki sudah ada yang atur ya. Lanjut yaitu untuk settingan di volume di LMB ya, suara yang ada di LMB. Jadi tips dari saya itu settingan di LMB dari suara yang paling rendah. Teman-teman angkat sambil mendengar ya. Oh ini suara yang jelasnya. Kalau sudah kita setting suara yang ada di LMB, berarti sudah mau on perdana dong. Jangan suka main-mainkan suara kalau belum siap gedungnya ya. Harus kalau sudah move on, baru itu yang kita setting terakhir di LMB, agar burung tidak merasa kecewa, agar burung tidak merasa trauma dengan kurangnya persiapan ya. Jangan putar dulu suara kalau memang belum mau di on kan. Tentunya ya itu tidak begitu fatal, hanya ya sebaiknya ya nanti kalau sudah mau on baru kita on kan muanya ya. Jadi untuk LMB kita putar ya, kita putar pentilnya katanya. Kita putar ini yang sering dimainkan ini. Jangan suka mainkan ini ya. Jadi kita putar sedikit demi sedikit sambil melihat respon burung. Ya, tentunya teman-teman sudah paham bagaimana, ada video saya sebelumnya bagaimana respon yang baik ya, yaitu burung walet. Meskipun 1-2 ekor ya langsung tembus. Mungkin kalau untuk awal ya oke lah, keluar dari LMB dulu, masuk keluar. Tapi paling tidak kalau sudah 2 hari atau 3 hari itu biasanya respon terus kalau settingannya sudah mantap. Tapi teman-teman nggak usah lagi pusing lagi kalau besoknya nggak ada respon lagi. Jadi teman-teman harus tetap bersabar. Yang penting pada saat on 1, 2, 3 hari itu setidaknya ada BW yang bermain ya. Setidaknya ada BW yang bermain, atau meskipun sebentar ya. Itu karena kuncinya harus bersabar. Selain bersabar harus yakin dengan settingan sendiri. Jadi begitu ya. Jadi nggak bisa janganlah kita selalu nonton video yaitu tentang respon yang sedotan maghrib ya. Memang itu bisa terjadi. Tentunya banyak faktor di situ ya. Di situ lokasi, apakah itu RBW upgrade, bisa saja koloninya sudah banyak, akhirnya yang anakan BW tetangga itu kesedot langsung. Kenapa itu bisa seperti itu? Karena BW yang sudah di upgrade ini ya, RBW yang di upgrade ini punya koloninya ini masih kebingungan, suara baru, bisa jadi di upgrade tata ruangnya kebingungan, jadi dia nggak bisa langsung terima ya.
memutar di gedung sehingga itu menarik BW yang lainnya. Terjadilah tarikan maghrib ya. Itu teman-teman ya, untuk tarikan maghrib itu untuk settingan volume jadi seperti itu. Dari settingan yang paling rendah kita naikkan sedikit demi sedikit sambil melihat respon burung agar kita temukan settingan yang tidak terlalu bising di telinga tetangga. Oke teman-teman, terima kasih saya ucapkan untuk pertanyaan dari Pak Samsudin Belo. Mudah-mudahan ini bisa menjawab dari pertanyaan Bapak Samsudin Belo. Kalau masih ada yang kurang jelas silahkan komen di bawah. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih untuk teman-teman sekalian. Mudah-mudahan gedung waletnya teman-teman semua sukses dan bisa panen berkilo-kilo ataupun puluhan kilo sehingga bisa berbagi dengan yaitu teman-teman yang membutuhkan ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.